Justin dan aku teman masa kecil yang tumbuh besar bersama. Dia sering kali bilang suka padaku dan janji akan nikah setelah kami lulus kuliah. Kami janji hari ini mau ambil buku nikah. Justin, aku bersedia menikah denganmu. Chloe, aku. Kau nggak kira Justin benar mau nikahimu kan? Ini cuma lelukong kami saya. Taruhan doang. Lihatlah, dia mirip badut kan? Malah benar-benar pakai gaun pengantin. Ayo kita rekam dia. Semua khayalan indahku tentang masa depan di saat ini berubah jadi ejekan kejam mereka. Justin, janjimu padaku tak berubah semua saat Victoria muncul. Semalam kau bilang, asal aku pakai gaun pengantin dan bawa bunga mawar ke kantor catatan sipil, kau akan menikahiku. Semuanya palsu? Maaf. Chloe, kalau kau ngebet banget nikah, kau nikah saja sama Zack. Lagi pula keluarganya kaya. Setelah kau menikah dengannya, ibumu nggak perlu memulung sampah buat menghidupimu. Chloe, kalau hari ini kau nggak pilih orang buat nikah, aku nggak akan biarkan kau pergi. Kau tahu posisi keluarga Lee di kota Haris. Hanya dengan satu kalimatku, kau dan ibumu harus lenyap dari kota Haris. Victoria. Kalau dia nggak pilih orang buat dinikahi, aku takut dia terus mengganggumu. Dasar kere, kau penipu. Selain tampangmu yang lumayan, kau cuma pekerja buruh. Siapa yang mau nikah denganmu? Beritahu nenekku, kencan buta kali ini juga gagal karena pihak lain jijik aku terlalu miskin. Minta dia jangan mendesak nikah lagi. Kau keberatan nikah denganku nggak? Namaku Chloe Evans. Umurku 23 tahun. Lulusan baru Universitas Haris. Kondisi keluarga biasa saja. Tapi badanku sehat. Jomblo sejak lahir. Aku nggak jijik kau miskin. Chloe, cuma karena aku nggak menikahimu, kau asal menikahi buruh begini. Apa kau sudah gila? Kalau dia mau nikah, biarkan saja. Dia begitu menyukaimu. Aku nggak percaya dia berani nikah. Namaku Sean Kusuma. Umurku 28 tahun. Badanku sehat. Juga jomblo sejak lahir. Kalau kau nggak keberatan, ayo kita nikah. Justin, Chloe nggak akan bener-bener nikah sama buruh itu kan? Dia nggak akan. Dia suka aku dari kecil. Dia nggak akan nikah sama orang lain cuma karena masalah kecil ini. Sean Kusuma. Si Genius Clue dan si Victoria putri orang kaya, semuanya cinta mati padamu. Kau sebenarnya pilih siapa? Dia menyukai. Biarpun tanpa status, dia bakal tetap setia. Kau memang harus nikahi Victoria untuk pinjam koneksinya, lalu Chloe bisa jadi selingkuhanmu. Chloe, makasih kau rela turunkan standar dan masuk universitas yang sama denganku. Nilaimu jelas bisa masuk Univ Harvey. Siapa yang habis ujian nangis peluk aku bilang, nggak bisa hidup tanpaku? Chloe, tunggu lulus kuliah. Aku akan menikahimu. Halo, Bu. Chloe, ibu dituduh bos mencuri barang. Ibu di kantor polisi. Bisa datang sebentar? Bu, jangan takut. Aku segera ke sana. Aku kira anjing mana yang menghalangi jalan. Ternyata kau. Masalah ibuku itu ulahmu. Kalau ada masalah, lampiaskan padaku. Jangan sentuh ibuku. Chloe, asal Justin mau memohon untukmu, aku akan lepaskan ibumu. Gimana? Justin, dari kecil sampai besar, ibuku sangat sayang padamu. Sekarang, memohon untuknya saja kau nggak mau.
Lihat kan, Chloe? Bukan aku nggak mau lepaskan ibumu, tapi Justin, dia nggak membantumu. Pastian, ini semua data Chloe. Ini semua data nyonya. Juara umum dari keluarga miskin. Ayahnya meninggal 4 tahun lalu. Dia dan ibunya hidup saling bergantung. Gadis yang sangat hebat. Dengan nilainya, dia bisa masuk Univ Harvey. Kenapa pilih masuk Univ Harris? Entahlah, mungkin karena dekat rumah. Siapkan hadiah. Karena sudah ambil buku nikah, aku juga harus pergi menemui ibu mertuaku dan bawa istriku pulang. Pak Gordon, aku putrinya Lydia. Anda lapor polisi bilang dia mencuri. Ibuku nggak mungkin mencuri. Tolong ampuni dia. Aku kehilangan kalung emas seharga 100 juta. Akhirnya ketemu di tas ibumu. Tertangkap basah sama barangnya. Kau bilang nggak curi, nggak curi? Pak Gordon, ibuku kerja di sini sudah 3 tahun. Anda paling tahu sifatnya. Tolong ampuni dia. Ajukan saja syarat apapun. Pak Gordon. Nona Victoria. Victoria. Ibumu mencuri barang orang. Tentu saja harus dihukum. Tapi aku dengar kalau mencuri barang di atas 100 juta bisa dipenjara 3 tahun. Victoria, kau sebenarnya mau apa? Kalau nggak mau ibumu di penjara, aku bisa cabut tuntutan. Kulihat kau lumayan cantik juga. Gimana kalau malam ini kita? Chloe? Kalau kau nggak setuju sama Pak Gordon, nggak ada yang bisa tolong ibumu. Kau tahu keluargaku punya pengacara terbaik. Cuma nggak tahu tubuh kecil ibumu. Bisa tahan 3 tahun nggak? Victoria, kita nggak perlu begini kan? Kak Justin, ayahku sudah setuju kau mulai bisnis. Dan bakal kasih modal usaha. Victoria, kau bakal kena karma. Pasrah sajalah. Memang kau bisa lawan Nona Victoria. Mending kau nurut saja sama aku. Setidaknya, ku jamin kalian hidup enak. Mimpi saja kau. Kalian jangan harap bisa berhasil. Tenang saja. Keluarga Lee punya pengacara terbaik. Nanti kau tunggu saja keinginanmu terkabul. Makasih Nona Victoria. Silakan. Victoria, cinta Chloe bertepuk sebelah tangan. Nanti aku suruh dia menjauhiku. Kak Justin, kau nggak tega ya? Kalau kau nggak tega, kita putus saja. Aku juga bisa minta ayahku tarik modal. Chloe, kau harus pikirkan baik-baik. Temani Pak Gordon biar ibumu bebas, atau biarkan ibumu tetap di dalam dan ketakutan setengah mati. Chloe, dengarkan penjelasanku Chloe. Pergi, jangan sentuh aku. Kau menjijikkan. Chloe, jangan terlalu egois. Masalah ini gak ada hubungannya denganku. Justin, ayahmu meninggal cepat. Ibumu kerja di luar kota. Ibuku yang membesarkanmu. Tiap hari raya, dia nggak tega makan satu pangsit pun. Semua diberikan padamu. Tapi saat dia kena musibah, kau bahkan nggak mau memohon. Chloe, dunia ini memang hukum rimba. Walaupun aku memohon, dia nggak akan melepaskanmu. Kau tahan sebentar lagi ya. Tunggu posisiku kuat di kota Haris. Aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Diam kau. Kau suruh aku tahan gimana? Kau mau kutemani bos itu ya? Bukan, Chloe. Aku nggak bermaksud begitu. Chloe, dengarkan aku bicara. Lepaskan aku. Kok nggak angkat telepon ya? Menurutmu apa mungkin saat ini Nyonya sudah sadar dan menyesal ambil buku nikah sama Anda? Diam kau. Orang terkaya, malah pura-pura miskin. Kenapa aku nggak ada di sana waktu itu ya? Kau ngomong apa sih? Cepat suruh orang cari dia kemana. Pak Syawan, bukankah itu Nyonya? Aku nggak bermaksud begitu, Chloe. Lepaskan aku. Dia suruh kau lepas. Kau nggak dengar. Dia suruh kau lepas. Kau nggak dengar ya? Siapa kau? Jangan ikut campur. Aku suaminya. Kau ternyata benar-benar nikah sama buruh ini? Chloe, kau gila. Bukannya kau yang suruh aku nikah. Kenapa panik? Chloe, nurutlah.
Orang ini asal-usulnya gak jelas. Dia cuma buruh miskin. Kau gak boleh menghancurkan dirimu hanya karena emosi sesaat. Besok cerai saja dengannya. Kau terlalu ikut campur. Aku gak akan cerai. Chloe, kali ini kau benar-benar kelewatan. Aku gak percaya kau gak nyesel. Akan ada hari kau memohon padaku. Kalau bos restoran itu, Ngotot mau tuntut ibumu. Kulihat apa yang kau lakukan. Sir? Sean, Sean, maaf. Aku saking sibuknya sampai lu. Soal kau mau ketemu ibuku malam ini. ada masalah apa? Ibuku dituduh mencuri barang. Dibawa pergi polisi. Kantor polisi mana? Kantor polisi komunitas Kenos. Kebetulan ada temanku yang pengacara. Aku bisa bantu hubungi dia. Kau jangan terlalu gugup. Kalau bukti nggak cukup, nggak bisa sembarangan ditahan. Percuma. Pihak sana berkuasa. Nggak akan melepaskan begitu saja. Berkuasa juga harus taat hukum. Tunggu aku. Suruh tim pengacara terbaik grup Kusuma ke kantor polisi komunitas Kenos dan jemput ibu mertua. Ke kantor polisi komunitas Kenos dan jemput ibu mertuaku keluar. Ibumu nggak akan kenapa-napa. Tenang saja, kita ke kantor polisi jemput dia. Benarkah? Pihak sana menyewa. Pengacara grup Lee. Grup Lee itu perusahaan kecil apa? Aku dengar pun nggak pernah. Kau bukan orang bisnis. Wajar kalau nggak pernah dengar. Grup Lee sangat berkuasa di kota Haris. Lebih hebat dari grup Kusuma? Keluarga Kusuma itu puncak piramida bisnis. Keluarga Lee jelas kalah. Tapi, kalau keluarga Lee menghancurkan orang biasa, itu gampang banget. Chloe, hari ini untung ada temanmu. Sudah seharusnya. Mereka cuma tindas kita janda dan anak yatim. Menindas keluarga kita yang gak ada laki-laki. Chloe, kenapa Justin gak temani kau? Justin ada urusan. Siapa bilang keluarga kita nggak ada orang? Bu, ada hal yang mau aku beritahu ibu. Aku sudah menikah dengan Sean Kusuma. Hari ini kami ambil buku nikah. Chloe, bukankah kau dan Justin teman masa kecil? Sudah janji lulus langsung nikah? Kenapa tiba-tiba? Itu semua cuma omongan asal waktu kecil. Nggak bisa dianggap serius. Aku dan Sean saling mencintai. Kalau begitu, nah, kau orang mana? Umurmu berapa tahun ini? Keluargamu kerja apa? Tahun ini umurmu berapa? Keluargamu kerja apa? Namaku Sean Kusuma. Umurku 28 tahun. Asli orang kota Haris. Ayah dan ibu juga punya kerjaan tetap. Di rumah dan nenek. Bu, kondisi keluarga Sean nggak terlalu bagus. Uang mahar. Chloe, asal kau merasa anak ini bisa diandalkan, mahar itu nggak penting. Ibu cuma peduli padamu. Kau tiba-tiba buat keputusan ini. Ibu cuma takut kau menderita di masa depan. Bu, nggak akan kok, Bu. Bu, karena Chloe rela ikut denganku. Aku pasti nggak akan biarkan Chloe menderita sedikit pun. Bu, hari ini ibu juga capek. Istirahatlah dulu. Aku antar Sean keluar dulu ya. Chloe, Hari ini makasih banget ya. Kita ini suami istri sah. Oh ya, aku ada satu rumah di kota Haris. Karena kita sudah menikah, apa sebaiknya kita tinggal bareng? Tunggu kondisi ibuku membaik. Aku akan pindah tinggal denganmu. Kita berjuang sama-sama. Rasanya kau bukan cari suami, lebih mirip cari kawan seperjuangan. Tenang saja, aku akan menafkahi keluarga. Nggak akan biarkan kau terlalu capek. Suami istri itu harus berjuang bersama. Berusaha bersama. Nggak boleh hanya membebanimu saja. Hujan makin deras. Kau cepatlah pulang. Oke, kau punya nomorku. Kalau ada apa-apa, langsung kabari aku. Ingat simpan nomorku. Kalau gitu, aku jalan dulu. Chloe,
Demi bikin aku menyesal, kau benar-benar halalkan segala cara. Kita jangan ribut lagi, okey? Besok cerai sama dia. Aku janji akan menikahimu, pasti akan menikahimu. Beri aku waktu. Gak usah. Chloe, aku nggak percaya kau benar mau nikah dengannya. Kalau kau nggak cerai, potong kepalaku buat kau main bola. Pak Shean, sepertinya Anda puas sama Nyonya dan ibunya. Kapan Anda berencana mengungkapkan identitas? Selama ini banyak wanita yang sengaja mendekatiku. Tunggu beberapa waktu lagi. Tunggu kami saling kenal lebih jauh. Aku akan cari waktu yang pas dan jelaskan padanya. Jangan sampai nanti Nyonya emosi, terus mencampakkan Anda. Setir saja mobilnya. Sampah. Urus Chloe saja nggak becus. Nona Victoria, dia dapat pengacara entah dari mana. Buktinya juga kurang kuat, jadi dia dibawa pergi. Kalau nggak hancurkan Chloe, Justin nggak akan pernah menyerah. Aku nggak mau. Saat aku dan Justin nikah nanti, di hatinya masih ada teman masa kecilnya. Begini saja, aku suruh orang bawa dia ke sini. Lalu kirim keranjangmu. Nanti, kau harus beraksi dengan bagus. Kalau dia lapor polisi gimana? Dia paling peduli ibunya. Asalkan nanti kau ambil banyak foto dan video dan angkam dia, aku nggak percaya dia bakal nurut. Nona Victoria memang pintar. Halo Chloe. Halo Chloe. Kuartal lalu, total, pendapatan naik 0,3%. Diperkirakan. Halo Chloe. Suamiku, tolong. Chloe. Cari lokasi Chloe. Sekarang juga. Pak Shean jangan khawatir, aku segera cari keberadaan Nyonya. Siapa yang berani culik istri Pak Shean? Hari mati. Kapan Pak Shean nikah? Iya, nggak pernah dengar. Maunya dikerasin ya. Kalau dari tadi kau nurut, nggak perlu disiksa begini. Bos, wanita ini sebelum naik mobil, dime mental apart. Nggak bakal ada masalah kan? Ya. Orang ini, wanita ini punya suami. Chloe, kau nggak benar-benar asal cari buruh buat dinikahi kan? Dia cuma seorang pekerja buruh. Walaupun tahu kau diculik, dia bisa apa? Memangnya dia bisa datang tolong kau? Halo? Mana istriku? Kalian mau apa sebut saja. Tapi jangan sentuh dia sedikit pun. Kalau enggak, Kau itu siapa? Berani-beraninya ancam aku? Takutnya pas kau sampai sini, istrimu sudah hamil. aku CEO grup Kusuma Kusuma. Kalau sampai dia terluka sedikit saja, aku pasti akan bikin kalian menyesal pernah dilahirkan. Kalau sampai dia terluka sedikit saja, aku pasti akan bikin kalian menyesal pernah dilahirkan. Kau CEO grup Kusuma. Kalau kau CEO grup Kusuma, aku ini ibunya. Lebih cepat lagi. Lucu banget. Suamimu bilang dia itu CEO grup Kusuma. Bohongnya nggak pakai mikir. Grup Kusuma itu grup terkaya. Kalau wanita miskin ini kenal orang terkaya, masa ibunya masih capek-capek jadi tukang bersih-bersih di tempat kami? Ingat ambil banyak foto dan video. Mengerti. Victoria, kau bakal kena karma. Bos, aku juga mau icip-icip dong. Jangan buru-buru. Semua kebagian. Oke. Jangan. Pak Sean, barusan Pak telepon. Kami melacak lokasi ponsel Nyonya. Ada di sini. Ayo. Lepaskan. Hebat juga. Dikira suamimu benar-benar CEO grup Kusuma ya? Biar aku hajar kau sampai mati. Ibumu juga nggak berani nuntut.
Siapa kau, bajingan? Chloe. Chloe. Berani sentuh wanitaku. Kulihat kalian cari mati. Bawa mereka ke kantor polisi. Baik. Tahu nggak aku orangnya siapa? Keluarga Lee di kota Haris. Berani macam-macam? Keluarga Lee itu apa? Beraninya culik istri pasien? John, mana mungkin CEO grup Kusuma kesini? Dasar buta. Bawa pergi. Nona Victoria, gawat. Semalam ada orang bawa polisi untuk menangkap bos Gordon dan yang lain. Sekumpulan sampah. Nona Victoria, Chloe bilang ke polisi Anda dalangnya. Jangan khawatir. Aku punya cara untuk bereskan Chloe. Dia itu siapa? Dia nggak berani lawan keluarga Lee. Kak Justin, Victoria, kenapa kau datang? Bos Gordon hari ini cari Chloe. Awalnya mau bicara soal masalah ibunya mencuri barang. Dia malah lapor polisi dan bilang aku suruh Pak Gordon melecehkannya. Beraninya Chloe memfitnahmu begitu? Mungkin dia merasa aku merebutmu darinya. Kalian kan teman masa kecil. Aku akan cari dia dan suruh dia cabut laporannya. Kau punya muka buat lapor polisi. Chloe, kamu mau pakai apa untuk melawanku? Masih ada yang gak enak nggak? Kali ini benar-benar untung ada kau. Aku sudah nggak apa-apa. Makasih ya. Kita ini suami istri. Gak usah sungkan begitu. Polisi sudah bawa mereka semua. Victoria dan lainnya juga gak akan bisa lari. Tenang saja. Chloe, siapa suruh kau lapor Victoria sebagai dalangnya? Cepat cabut laporanmu. Kalau enggak, jangan harap bisa nikah denganku. Sebagai dalang utama, Victoria menyuruh penculik menculik istriku. Kami pasti akan usut sampai tuntas. Chloe, kau cuma salahkan Victoria karena merebutku, kan? Iya. Sifat Victoria memang agak semena-mena, tapi aslinya nggak jahat. Kau memfitnah dia begini. Kau keterlaluan. Waktu mereka fitnah ibuku mencuri, kau nggak ngomong sepatah kata pun. Victoria suruh orang culik aku. Buktinya sudah jelas. Kau malah bilang aku memfitnah. Kalung emas itu ditemukan di dalam tas ibumu. Aku percaya juga apa gunanya. Cepat cabut laporannya. Kalau mereka sampai marah besar, kau dan ibumu bakal kena masalah. Aku malah mau lihat seberapa hebat kemampuan keluarga Lee. Dasar buruh bau. Jangan kira dengan pakai jas rapi, kau bisa pura-pura masuk kelas atas. Keluarga Lee itu ada di 30 besar daftar orang terkaya. 30 besar? Usaha kecil yang bergantung pada grup Kusuma kami. Masih bisa masuk 30 besar? Usaha kecil yang bergantung pada grup Kusuma kami. Masih bisa masuk 30 besar? Kau bilang perusahaan siapa yang usaha kecil, ha? Kau pasti si Chloe. Beraninya lapor polisi fitnah putriku. Melakukan penculikan. Kulihat kalian ibu dan anak. Gak mau hidup di kota Haris lagi ya. Victoria menindas orang pakai kekuasaan dan adalah dalam penculikannya. Itu fakta. Chloe, kau aneh banget sih. Aku dalam penculikanmu, terus kenapa nggak ada yang tangkap aku? Lagi pula Pak Gordon dan para penculik bilang, mereka nggak kenal aku. Jangan buru-buru. Cuma belum giliran keluarga Lee saja. Orang ini kok kelihatan familiar ya. Kau? Paman, dia cuma buruh bau. Hari ini dia lagi rapi saja. Ayah, dia cuma pekerja buruh dan berani ngaku jadi CEO grup Kusuma. CEO Grup Kusuma? CEO Grup Kusuma? Keluarga Lee dan Grup Kusuma punya kerja sama erat. Di perjamuan aku sering bertemu CEO Grup Kusuma. Kau berani menyamar jadi CEO Grup Kusuma? Benar-benar konyol. Arthur, 80% ada di bisnis. Keluarga Lee kalian bergantung pada keluarga Kusuma kami. Kau begitu sombong. Apa nggak takut grup Kusuma putus kerja sama dengan kalian? Maaf, ada apa ini? Maaf banget. Tuan ini, nggak punya mata ya? Ah, iya. Nggak apa-apa. Aku pulang ganti baju dulu.
Aku ingat sekarang. Aku ingat sekarang. Ayah kenal dia. Dia siapa? Jangan cari gara-gara dengan mereka. Mereka sangat berkuasa. Pantas saja aku merasa dia familiar. Setengah tahun lalu di jamuan bisnis, aku beruntung bisa bertemu pemimpin grup Kusuma, Sean Kusuma. Tapi ada seorang wanita yang menabrakku, menumpahkan anggur ke badan CEO. Kalau kau CEO grup Kusuma, masa aku nggak kenal? Dasar gembel yang kerja serabutan. Masih berani ngaku CEO grup Kusuma? Benar-benar bikin ngakak. Chloe, karena nikah sama si miskin ini adalah pilihanmu sendiri. Sekarang berlututlah. Minta maaf pada Victoria. Aku bisa minta dia berbaik hati mengampunimu. Kalau enggak, kau, ibumu, dan laki-laki ini cuma bisa angkat kaki dari kota Haris. Aku nggak salah. Nggak akan minta maaf. Kenapa? Kalian masih mau menindas kami sampai habis? Menindas sampai habis itu hal sepele. Keluarga Lee menginjak kalian, sama seperti menginjak semut. Aku jamin. Yang lenyap duluan pasti keluarga Lee. Kalian ngapain kesini? Kami nggak menyambut kalian. Kau, Ayah, dia siapa? dia sopirnya Sean Kusuma. Waktu kita ke grup Kusuma, aku lihat dia menyetir untuk Sean Kusuma. Ternyata kenal sopirnya CEO. Pantas saja berani menyamar jadi CEO. CEO kami. Dasar buta. CEO kami. Dasar buta. Chloe, ku beri waktu 3 hari untuk cabut laporan. Lalu, pergi ke depan peinture Grotte. Di depan wartawan dan media, minta maaf pada putriku Victoria, bilang kau mau fitnahnya. Kalau enggak, kau dan ibumu dan pekerja buruh itu bisa nyah dari kota Haris. Mereka gila ya. Maaf, menyinggung keluarga Lee. Bikin masalah buatmu. Tapi masalah ini akan kuselesaikan sendiri. Pasti nggak akan menyeretmu. Kita ini suami istri. Seharusnya kita hadapi ini bersama. Lagi pula yang harusnya sial itu mereka. Benar, Nyonya. 80% Zumba keluarga Lee bergantung pada grup Kusuma. Asal grup Kusuma putuskan kerjasama, mereka bakal tamat. Kita orang biasa. Bahkan ketemu CEO-nya saja nggak layak. Fuck. Masih pura-pura? Istri sendiri diculik orang. Pak, masih pura-pura? Istri sendiri diculik orang. Chloe. Aku nggak jujur padamu. Sebenarnya, aku ini Sean Kusuma. Aku tahu kau Sean Kusuma. Ada di buku nikah. Ternyata kau sudah tahu ya. Kau memang pintar. Kau manfaatkan namamu yang sama dengan CEO grup Kusuma buat menakuti mereka. Tapi sayang sekali. Keluarga Lee pernah ketemu CEO grup Kusuma. Bukan, Nyonya. CEO kami ini yang asli. Aku benaran Sean Kusuma. CEO Grup Kusuma. Aku benaran Sean Kusuma. CEO Grup Kusuma. Waktu itu aku pura-pura miskin karena nenek terus mendesakku untuk nikah. Aku juga nggak nyangka bakal ketemu seseorang yang tulus mau menikah denganku. Nanti setelah keluar rumah sakit, aku ajak kau ketemu nenek. Ya? Nyonya, mulai sekarang Anda adalah istri CEO grup Kusuma. Nggak bisa dibandingkan dengan orang biasa lagi. Aku nggak lagi mimpi kan? Sakit? Sakit. Berarti bukan mimpi. Halo, Chloe, cepat pulang. Di rumah ada masalah. Wah, nggak nyangka ya. Kita sudah tinggal bareng selama ini. Ternyata kau pencuri. Beberapa hari lalu rumah kami baru kehilangan 6 juta. Itu pasti kau yang curi. Aku nggak mencuri. Kalian jangan asal bicara. Kau mencuri barang di hotel. Putrimu juga memfitnah bos hotel itu. Menculik dan melecehkannya. Kalian berdua, ibu dan anak, sudah miskin. Hobi mencuri pula. Kau ngawur. Aku nggak begitu. Justin, Sharon, kalian paling tahu sifatku. Bantulah aku bicara.
Cepat kasih tahu mereka aku nggak mencuri. Kau mau pakai alasan apa lagi? Cepat bapak putrimu pergi. Pergi sejauh-jauhnya. Komunitas kami gak izinkan pencuri macam kalian. Tinggal di sini lagi. Benar. Pergi sana. Kak, mencuri uang itu salahmu loh. Benar. Kalau kau butuh uang bisa bilang pada. Aku akan kasih. Kalau kau butuh uang bisa bilang padaku. Aku akan kasih. Sharon, dulu saat suamimu meninggal, kulihat kalian janda dan anak susah. Aku bantu kau membesarkan Justin. Sekarang, begini caramu membalasku. Kalian sekeluarga nggak tahu terima kasih. Pantas saja Chloe-ku pilih nikah sama orang lain. Mobil mewah siapa ini? Dengar-dengar harganya miliaran. Benarkah? Mobil mewah siapa ini? Bukankah itu putrinya Chloe? Bu, ibu nggak apa-apa. Kok bisa datang naik mobil semahal ini? Iya, iya. Chloe, demi pamer, kau sengaja sewa mobil mewah. Bukankah itu putrinya Chloe? Bu, ibu nggak apa-apa. Chloe, demi pamer, kau sengaja sewa mobil mewah. Bukan, itu mobil grup Kusuma. Mobilnya Sean Kusuma. Kau sepi, berani pakai mobil kantor buat pribadi. Belok sekali. Chloe, ibu benar-benar gak mencuri. Setelah tinggal bareng bertahun-tahun, kalian paling tahu sifat ibuku. Biasanya kalian menindas kami dengan ambil keuntungan kecil. Aku dan ibu selalu pura-pura nggak lihat. Kalian kumah, menindas kami janda dan anak yatim kan? Kalau ayahku masih hidup, kalian berani nggak? Siapa suruh ibumu nggak becus? Suami mati, nggak lahirkan anak laki-laki. Nggak bisa cari uang, malah mencuri. Siapa bilang keluarga Evans nggak ada orang? Kalian bilang ibu mertua aku mencuri? Keluarkan buktinya. Siapa bilang keluarga Evans nggak ada orang? Kalian bilang ibu mertua aku mencuri? Keluarkan buktinya. Dasar buruh, jangan belagu. Semua orang lihat dia mencuri. Atas dasar apa kau? Bu, Aku pukul kalian, karena kalian pantas dipukul. Chloe, Kalian bilang ibuku mencuri. Apa kalian lihat sendiri? Kalian punya bukti? Kalau nggak ada bukti, itu namanya fitnah. Aku bisa lapor polisi dan tuntut kalian. Uang berobat ibu saja dia simpan untuk menghidupi kalian yang nggak tahu terima kasih. Chloe kau. Perusahaan kami sudah kerja sama proyek dengan grup Kusuma. Awas saja kau. Tunggu besok saat aku. Ketemu CEO grup Kusuma. Aku akan laporkan soal kalian. Pakai mobil kantor untuk pribadi. Tunggu saja kalian dipecat. Tunggu besok saat aku ketemu CEO grup Kusuma. Aku akan laporkan soal kalian. Pakai mobil kantor untuk pribadi. Tunggu saja kalian dipecat. Bu, ayo kita pergi. Ayo. Kalau dengar kalian menyebar fitnah lagi, aku akan lapor polisi dan tuntut kalian. Tuntut sana. Tuntut. Pergi sana. Chloe, ajak ibu ikut pulang ke rumah saja. Lingkungan di sini buruk. Juga. Makasih, tapi nggak usah. Ini rumah kami. Ini rumah yang dibeli ayah dengan kerja keras dulu. Bagi ibuku, ini bukan sekadar tempat tinggal. Sean, untung ada kau. Hari ini kau datang. Mereka nantinya nggak berani sembarangan tindas kami lagi. Chloe, setelah kalian ambil buku nikah, kau sudah ketemu keluarga Sean belum? Bu, malam ini aku akan bawa Chloe pergi menemui orang tuaku. Waktu aku nikah denganmu, aku nggak tahu keluargamu sekaya ini. Aku beneran boleh nggak bawa papa. Sudah aku bilang, keluarga aku nggak kurang apapun, cuma kurang menantu. Kalau ayah, ibu dan nenekmu nggak suka aku gimana? Waktu ambil buku nikah hari itu, kau nggak sepenakut ini kok. Ayo, ada aku. Nenek, Ayah. ibu, ini istriku Chloe. Nenek, Ya. ayah, Ya. ibu, Ya? dia istriku. Bukan. Aku istrinya. Dia baru pertama ketemu kalian, jadi gugup. Chloe, selamat datang ke keluarga kami. Makasih ayah. Sini, ambil ini. Sean, mulai sekarang di rumah ini, istrimu yang pegang kendali, nggak boleh tindas Chloe.
Baik. Makasih, Bu. Cucuku sayang, kau cantik sekali. Ini hadiah dari nenek untukmu. Ayo terima ini. Cepat buka lihat isinya. Buka. Nenek, apa ini nggak terlalu mahal? Ambil saja. Hal paling berharga di keluarga ini. Sudah kau ambil di catatan sipil hari itu. Masa peduli sama yang segini? Makasih, Nen. Dengar-dengar Chloe lulusan baru. Kau atur posisi di perusahaan buat Chloe. Baik. Ayah, nggak usah. Aku melamar lewat jalur biasa saja. Nggak mau diistimewakan. Bagus juga. Cari pengalaman dulu dari bawah. Biar nanti pas masuk manajemen, karyawan lama nggak banyak omong. Kalian semua harusnya tahu jelas. Grup Kusuma kami adalah perusahaan nomor 1 di negeri ini. Perusahaan nggak memelihara pengangguran. Mengerti semua? Mengerti. Anak baru yang lapor diri sudah lengkap? Sepertinya masih ada Victoria Lee. Victoria Lee? Benar-benar dunia sempit. Bibi. Sudah, saat kerja panggil aku Bu Siska. Manajer SDM ternyata bibinya. Jangan-jangan dia orang dalam. Kalau mau lulus masa magang. Harus pintar-pintar ambil hatinya. Atas dasar apa kau juga lolos wawancara? Atas dasar apa kau juga lolos wawancara? Bibi, aku mau melaporkannya. Kelakuannya nggak beres. Ibunya mencuri barang. Orang macam ini, sebaiknya jangan ada di grup Kusuma. Kenapa? Sebelum perusahaan rekrut orang, apa nggak cek latar belakang dulu? Orang begini bisa ambil jatah magang. Supervisor dia keluar. Anda sebagai manajer SDM, begitu saja percaya omongan orang. Tanpa investigasi, Anda sembarangan pecat karyawan magang. Apa menurut Anda itu pantas? Cara kerjaku nggak perlu dikomentari oleh anak magang sepertimu. Orang sepertimu sekarang juga angkat kaki dari grup Kusuma. Kalau nggak, jangan salahkan aku. Karena meninggalkan catatan buruk di datamu. Chloe, kalau aku menghancurkan kau, itu lebih gampang dari injak semut. Kalau aku menghancurkan kau, itu lebih gampang daripada injak semut. Kalau aku jadi kau, aku akan cepat pergi dari sini. Jangan malu-maluin di sini. Siapa yang punya wewenang besar untuk sembarangan pecat anak magang? Bu Siska, nggak mau jelaskan? Pak Leo, anak magang ini latar belakangnya nggak beres. Kehidupan pribadinya kacau. Ada buktinya? Kalau nggak ada bukti, lain kali jaga mulutmu. Bu Siska ngota, pekerjaan lain yang harus diurus? Ternyata kau asisten ya. Sebentar lagi CEO Grup Kusuma akan datang menemuiku langsung. Aku pasti akan laporkan kau. Pakai mobil kantor untuk pribadi. Dan bawa mobilnya kemana-mana buat nipu orang. Juga cari orang. Untuk menyamar. Jadi CEO. Kepada CEO Grup Kusuma. Kau pasti bakal dipecat. Kau tahu dia siapa? Boleh. Kutunggu CEO memecatku. Boleh. Kutunggu CEO memecat. Chloe, memang kenapa kalau kau kenal asisten kecil itu? Dia aku mau asisten. Namanya Victoria Lee? Bibimu. Ternyata manajer SDM perusahaan ini. Kalau begitu nanti, tolong bantu-bantu kami ya. Mohon bantuannya soal lulus masa magang. Tenang saja semuanya, asal kalian bantu aku. Bisa Chloe sama-sama. Aku pasti suruh bibiku. Luluskan kalian semua, jadi karyawan tetap. Maaf ya, ini demi jadi karyawan tetap. Siapa suruh kau singgung Nona Victoria? Dia orang dalam? Orang nggak ganggu. Aku nggak ganggu. Jadi orang baik itu lebih beruntung. Kau, Chloe, benar-benar. Hari pertama kerja. Gimana rasanya? Hari ini Justin bicarakan kerjasama. Aku suruh orang tolak. Nggak biarkan dia datang. Menurutmu, apa perlu kasih dia hukuman? Bikin keluarga Lee lenyap total. Begitu nggak asyik. Mendingan kita main-main dulu sama dia. Istriku, apa kau manfaatkan aku? Nggak boleh dimanfaatkan. Boleh kok. Tapi harus kasih aku imbalan manis dong.
Ini Begini, baru namanya imbalan manis. Dulu, kenapa nggak ketemu dia lebih awal ya? Halo, Park Sean, CEO Grup Lee, Arthur Lee. Ribut di bawah, mau ketemu Anda. Anda hentikan kerja sama grup Kusuma. Dan Grup Lee. Dia panik. suruh dia naik. Suruh orang pura-pura jadi aku. siapa yang lakukan ini? Siapa yang lakukan ini? Chloe, kalau aku jadi kau, aku sudah angkat kaki dari grup Kusuma. Di area umum ada CCTV. Aku akan lapor ke bagian pengawasan. Nanti, lihat apakah bibimu bisa lindungi kau. Chloe, jangan buang-buang tenaga. Nggak ada yang bakal bantuin kau di grup Kusuma. Kau nggak benar-benar mikir? Kau nikah sama CEO grup Kusuma kan? Si Chloe ini nikah sama pecundang. Dan masih mimpi dirinya istri CEO. Siapa yang nggak tahu? CEO kita itu anti nikah? Dengar-dengar masih jomblo dari lahir. Nggak ada gosip sama sekali. Ternyata Sean juga belum pernah pacaran. Terus, kenapa ciumannya jago banget? Aku tiba-tiba berubah pikiran. Bukannya ayahku kasih kau waktu 3 hari untuk minta maaf kepadaku. Di depan grup Lee. Sekarang aku mau kau berlutut mohon ampun padaku. Di depan pintu grup Kusuma. Kalau enggak, besok aku bikin kau angkat kaki dari grup Kusuma. Aku malah mau lihat gimana caramu usir aku dari grup Kusuma. Justin, bukannya kau bilang kita pasti bisa dapat kerjasama dengan grup Kusuma. Sekarang kita ditolak. Aliran dan macet. Perusahaan nggak bisa bertahan. Kenapa panik? Masih ada Victoria dan ayahnya kan? Paling-paling suruh ayahnya suntik dana lagi ke kita. Ayah serius? CEO grup Kusuma. Ternyata berniat menikahiku. CEO Grup Kusuma dipaksa nikah oleh keluarga. Aku paham maksud perkataannya dan langsung kirim fotomu padanya. CEO Grup Kusuma sangat puas. Asal kau bisa nikah sama Sean Kusuma, maka grup Lee kita bisa langsung naik kelas. Victoria, kau datang. Ada perlu apa cari aku? Victoria, grup Kusuma menolak kerja sama kita. Bisa nggak minta ayahmu? Kasih kami modal lagi? Gagal dapat kerjasama? Itu karena kau nggak becus? Justin, aku sudah cukup baik padamu. Kita putus saja. Victoria, kenapa? Selamat datang di rumah, Nyonya. Halo semua. Ini Bibi Vera. Dia akan mengurus kebutuhanmu sehari-hari. Nanti kalau ada apa-apa, bisa langsung bilang ke Bibi Vera. Juga Paman John. Di sini cuma kita berdua. Kalau kau nggak terbiasa, aku punya banyak properti lain. Enggak, aku suka kok. Cuma terlalu besar. Victoria. Victoria. Victoria, tunggu sebentar. Victoria, apa maksudmu? Itu kan baik-baik saja. Kenapa harus putus? Aku sudah main-main denganmu. Aku carikan modal usaha buatmu. Sedangkan kau, sekarang aku malas main denganmu. Kerja sama grup Kusuma saja kau nggak dapat. Apa gunanya kau buatku? Bukan. Victoria, beri aku kesempatan lagi. Kali ini, aku pasti dapatkan kerja sama grup Kusuma. Enyalah. Victoria. Victoria. Orang nggak berguna seperti dia. Paling cuma buat main-main doang. Mana bisa bandingkan dengan CEO grup Kusuma? Tunggu aku nikah sama CEO grup Kusuma, kita bakal punya segalanya. Aku agak gugup. Gimana ya?
Malu ya? Sean, ini pertama kalinya aku pacaran. Juga pertama kalinya menikah. Kau jangan jahati aku ya. Kebetulan banget. Aku juga baru pertama kali. Jangan gugup. Aku nggak buru-buru. Tunggu kita saling kenal lebih jauh. Tunggu kau rela melakukannya denganku. Sean, makasih ya. Chloe, jangan duduk. Di atas kursi ada paku. Dasar banyak omong. Sepertinya kau mau ditindas kayak dia juga. Victoria kami adalah calon istri CEO Grup Kusuma. Menyinggung Victoria kami. Kalian berdua bisa enyah dari Grup Kusuma sekarang. Kau jangan takut. Yang harusnya enyah itu mereka. Bukannya kau pacaran sama Justin? Kapan jadi? Calon istri CEO Grup Kusuma? Bukannya kau pacaran sama Justin? Kapan jadi calon istri CEO Grup Kusuma? CEO Grup Kusuma naksir aku, berniat menikah denganku. Antara CEO Grup Kusuma dan Justin. Siapa yang mau sama Justin? Aku dari awal sama Justin. Ku memang saja. Dia gampang banget didapatkan. Dan pusing banget. Nggak asyik. Bukannya dulu kau bilang, dia itu sangat potensial. Kalau dia sukses merintis usaha, masih bisa jadi cadanganku. Tapi sekarang apapun dia berusaha, nggak akan bisa tandingi CEO Grup Kusuma. Omonganmu barusan sudah kukirim ke Justin. Chloe, kau cari mati. Berani dorong aku. Di atas ada CCTV perusahaan. Siapa yang taruh aku di kursi? Bakal kelihatan jelas di CCTV. Masih mau cek CCTV? Bibi, Chloe masih mau cek CCTV. Kau pikir kau siapa? Apa hakmu mau cek CCTV? Kau pikir kau siapa? Apa hakmu mau cek CCTV? Chloe, gimana kalau kita nggak usah ladeni dia? Kita berdua nggak punya kuasa. Nggak bakal menang. Jangan takut, mereka nggak akan bisa sombong lama-lama. Victoria itu putri keluarga Le kami. CEO Grup Kusuma berniat menikahi Victoria kami. Kelak Victoria akan jadi nyonya Grup Kusuma kami. Kalian sebaiknya tahu diri. Orang yang dekat dengan Chloe, nggak akan bisa jadi karyawan tetap. Kalian berbuat jahat dan ancam orang. Perusahaan seperti ini, aku berhenti saja. Kenapa harus berhenti? Yang harusnya pergi itu mereka. Perusahaan terima laporan, ada yang menindas rekan kerja. Perusahaan terima laporan, ada yang menindas rekan kerja. Sylvia, CCTV merekam dengan jelas. Kau taruh paku di kursi Chloe dan juga memasukkan benda asing ke dalam gelas airnya. Sekarang perusahaan memutuskan, bukan cuma memecatmu, tapi juga membawamu ke kantor polisi. Cepat tolong aku, Victoria. Ini semua kau yang suruh aku lakukan. Bibi, Pak Leo, nggak perlu sampai heboh begini kan? Kalian mungkin belum tahu soal pertunangan Victoria dan CEO Grup Kusuma. Victoria kelak adalah nyonya Grup Kusuma. Maaf Bu Siska, kami cuma bekerja sesuai peraturan. Grup Kusuma adalah perusahaan terbuka, bukan usaha kecil milik keluarga. Siapapun itu, kalau melanggar aturan perusahaan, harus diselidiki. Maaf Bu Siska, kami cuma bekerja sesuai peraturan. Grup Kusuma adalah perusahaan terbuka, bukan usaha kecil milik keluarga. Siapapun itu, kalau melanggar aturan perusahaan, harus diselidiki. Aku nggak boleh diselidiki. Orang tuaku susah payah biaya sekolah. Aku nggak mau begini, Victoria. Cepat tolong aku. Bawa pergi. Tolong aku, Victoria. Aku nggak boleh punya catatan kriminal. Victoria, tolong aku. Banyak berbuat jahat pasti hancur sendiri. Aku ingin lihat nasib kalian. Kau cuma kenal asisten CEO Grup Kusuma. Dia aku asisten dong. Tunggu aku nikah sama CEO. Lihat saja gimana kau bisa sombong. Untunglah, ini perusahaan besar kayak Grup Kusuma. Hari ini makasih ya. Sudah seharusnya.
Victoria, Victoria. Chloe kirim aku pesan suara. Apa maksudnya ini? Kau mau nikah sama CEO Grup Kusuma. Kita nggak bisa putus sekarang. Perusahaan lagi masih berkembang. Dana dari ayahmu belum masuk. Kalau putus sekarang, aku harus bayar denda besar. Aku bisa mati, Victoria. Karena kau sudah dengar pesan suara Chloe, kenapa kau masih maksa terus? Apa kau pikir kau dan CEO Grup Kusuma bisa dibandingkan? Victoria, memang nggak bisa dibandingkan. Tapi kau nggak boleh begini padaku. Victoria, kau nggak boleh begini padaku, Victoria. Victoria. Justin, dana proyek kita kapan bisa cair? Kontrak sudah ditandatangani. Akhir bulan adalah batas waktunya. Dana proyek kita kapan bisa cair? Kontrak sudah ditandatangani. Akhir bulan adalah batas waktunya. Kalau dananya belum turun juga, kita harus bayar denda besar. Zack, bukannya keluargamu kaya? Aku juga cuma pura-pura. Aku cari Victoria lagi buat coba. Dia nggak mungkin biarkan kita mati. Chloe, apa kau bicara omong kosong pada Victoria? Makanya dia nggak mau sama aku. Kau jangan kira kalau aku putus dengan Victoria, aku bakal mau sama kau. Justin, kau benar-benar menyedihkan. Chloe, naik mobil. Nenek masak iga asam manis. Kau curi mobil CEO Grup Kusuma lagi. Sesi orang, tangkap dia. Ada yang curi mobil CEO Grup Kusuma. Ada apa ini? Dia mencuri mobil CEO Grup Kusuma dan dipakai kayak mobil sendiri. Ada apa ini? Dia mencuri mobil CEO Grup Kusuma dan dipakai kayak mobil sendiri. Minggir kalian. Mas Yan, hati-hati di jalan. Mana mungkin? Kau pasti salah orang. Mana mungkin dia CEO? Dia cuma supir, cuma buruh kasar. Aku kerja di Grup Kusuma bertahun-tahun. Mana CEO? Mana bukan? Masa aku bisa salah kenal? Kau pasti salah orang. Dia itu cuma sopir. Orang gila. Suami Chloe adalah CEO Grup Kusuma. Nggak mungkin. Dengar-dengar besok Grup Kusuma ada acara di Hotel Legend. CEO Grup Kusuma pasti datang tiap tahun. Tunggu besok, kita akan tahu. Dia benar CEO Grup Kusuma atau bukan. Putriku, lihat rumah besar ini. Berhenti. Kalian ini siapa? Aku Arthur Lee, Presidir Grup Lee. Ini putriku. Tuan muda kalian ingin menikahi putriku. Kami hari ini khusus datang untuk membicarakan pernikahan ini. Cepat, biarkan aku masuk. Aku mau cari paman dan bibi. Juga nenek. Aku bawa hadiah. Kau bilang tuan muda kami mau menikahimu. Tentu saja. Cepat biarkan aku masuk. Orang cari muka lagi. Asal kau tahu, tuan muda kami sudah punya istri. Jangan bikin onar di sini. Cepat pergi sana. Kalau enggak, aku lapor polisi. Ayah, istri apa? Tuan muda kalian janji langsung padaku untuk menikahi putriku. Kami hari ini khusus bawa hadiah berniat tulus. Iya. Asal kau tahu, orang seperti kalian sering kulihat di keluarga Kusuma. Jangan bikin malu di sini. Cepat pergi. Minggir. Tuan muda kami datang. Yang di mobil itu Chloe? Apa aku salah lihat? Lihat tuh kalian berdua. Itu tuan muda kami. Yang duduk di samping itu istrinya. Karena kalian sudah besar. Aku nggak mati kalian deh. Jangan bikin malu di sini. Cepat pergi. Ayah lihat wanita di dalam mobil itu. Siapa? Kok aku merasa mirip banget sama Chloe? Maksudmu Chloe dari daerah kumuh itu? Itu nggak mungkin. Putriku, kau pasti salah lihat. Tapi ayah, bukannya ayah bilang, CEO Grup Kusuma mau menikahiku? Kenapa dia punya istri? Apa keluarga Kusuma punya tuan muda lain? CEO Grup Kusuma, Pak Sean itu anak tunggal. Waktu itu aku ke perusahaan mereka, Pak Sean terus bilang dia lajang. Dan sangat ingin bersanat dengan keluarga kita. Besok acara Grup Kusuma, CEO Grup Kusuma harusnya juga pergi. Nanti aku akan tanya padanya. Barusan yang di depan pintu itu, Victoria dan ayahnya. Dua orang yang menculikmu sebelumnya. Terima uang Arthur dan gak berani menyeret Victoria. Aku sudah suruh asistenku urus. Besok pas acara perusahaan, bakal ada tontonan seru. Makasih ya. Gimana cara makasihnya? Cuma ngomong doang?
Makasih sekali lagi. Muda itu memang indah ya. Nenek bikin takut dia. Kalau gitu nenek harus tebus kesalahan. Pada cucu menantuku, nenek sudah buatkan kau iga asam manis. Masalah kali ini harus beres. Oke? Aku andalkan Bibi ya. Silahkan urusan karyawan tetap padaku. Chloe? Kau ngapain datang ke sini? Chloe? Kau ngapain datang ke sini? Lagi pula kalian gak bakal lulus magang. Kau gak perlu datang kok. Kok bisa begitu sih? Jangan pedulikan mereka. Katanya tiap acara tahunan perusahaan, CEO pasti maju. Berarti hari ini kita bisa ketemu CEO dong? Tentu saja. Tunggu CEO datang, aku akan suruh dia pecat kalian berdua. Pak Seun. Pak Showan? Salah. Ini baru Pak Sean. Bibi, ini asisten dan sopir CEO. Salah. Ini baru Pak Sean. Bibi, ini asisten dan sopir CEO. Asisten dan sopir apanya? Ini adalah Pak Sean. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Manajer SDM menggelapkan dana dan menyalahgunakan wewenang. Kami sudah selidiki semuanya. Kau dipecat. Apa? Pak Sean? Apa maksudnya ini? Aku bibinya Victoria. Bukannya Anda mau nikahi Victoria? Dialah istriku, Chloe Evans. Mana mungkin kau, CEO Grup Kusuma? Kau cuma pekerja buruh. Mana mungkin kau, CEO Grup Kusuma? Kau cuma pekerja buruh. Bu Siska sudah dipecat. Mulai sekarang SDM aku yang urus. Pak Sean, dengarkan penjelasanku. Bawa dia pergi. Beri aku kesempatan lagi ya. Masalahnya bukan begini. Beri aku kesempatan lagi Pak Sean. Pak Sean ini, masalah ini. Benar-benar bukan begini Pak Sean. Kau seorang sopir. Kok punya muka ikut acara grup Kusuma? Pak Sean, ada apa dengan Anda ini? Bukannya dulu Anda bilang. Pak Carter, ini baru CEO Kusuma kan? Pewaris tunggal grup Kusuma. Tuan Sean Kusuma. Mana mungkin? Ini baru CEO grup Kusuma kan? Pewaris tunggal grup Kusuma. Tuan Sean Kusuma. Apa yang terjadi? Victoria ternyata bukan tunangan CEO Grup Kusuma, tapi Chloe yang jadi nyonya Grup Kusuma. Chloe, ini nggak mungkin. Kenapa kau bisa menikah dengan CEO Grup Kusuma? Atas dasar apa? Karena aku nggak kayak kau. Masuk dan Jakarta, menindas orang pakai kekuasaan, mengabaikan hukum, nggak punya moral sama sekali. Chloe, Memangnya kau bisa apakan aku? Victoria, kau benar-benar kira dirimu hebat. Kau cuma penindas yang lemah. Dasar sampah. Mana mungkin? Dia beneran CEO grup Kusuma. Anda benar-benar Sean Kusuma. Pak Sean, sebelumnya. Aku buta nggak mengenali Anda dan menyinggung Anda. Mohon Anda maafkan orang kecil ini. Sean Kusuma. Anda benar-benar Sean Kusuma. Grup Kusuma akan putuskan semua kerjasama dengan Grup Lee.
bisa punya anak seperti Victoria. Pak Arthur, aku sangat meragukan karaktermu. Dasar anak durhaka. Cepat minta maaf pada Pak Sean dan Nyonya Chloe. Victoria, kau diduga menghasut penculikan. Ini yang ikut yang handle. Ayah, tolong aku. Justin, kalian tolong aku. Aku nggak mau dipenjara. Dialah orang yang menghasut orang menculik Chloe. Ini semua nggak ada hubungannya denganku. Chloe, Victoria itu memang orang jahat, selalu menindas orang dengan kekuasaan, menekanku dengan kekuasaan. Chloe, kita tumbuh besar bersama. Kau harus percaya padaku. Chloe, Victoria itu memang orang jahat, selalu menindas orang dengan kekuasaan, menekanku dengan kekuasaan. Chloe, kita tumbuh besar bersama. Kau harus percaya padaku. Kalian mau apa? Jangan. Ayah. Justin, kau bajingan. Ayah. Pak Sean, ini semua salahku. Aku yang salah mendidik putriku. Biarkan saja dia di penjara. Kami sebagai orang tua nggak akan melindunginya lagi. Mohon Anda berbaik hati. Victoria memang pantas dibenci. Tapi Justin, orang gak tahu terima kasih sepertimu. Paling menjijikkan. Suamiku, ayo kita pergi. Chloe, dengarkan penjelasanku, Chloe. Tamatlah. Semuanya tamat. Chloe, maaf. Dulu kami benar-benar nggak tahu. Kau istri CEO Grup Kusuma. Dulu waktu Victoria menindasmu. Kami malah begitu padamu. Kami benar-benar minta maaf. Baik di kantor maupun sekolah, yang paling menakutkan bukan pelakunya, tapi kalian penonton yang tutup mata dan membiarkan kejahatan terjadi. Chloe, bisa nggak minta perusahaan jangan pecat kami? Demi bisa magang di Grup Kusuma. Kami benar-benar sudah berusaha keras. Semuanya. Masa magang kali ini sudah berakhir. Daftar karyawan, tetap dan nilai gabungan sudah keluar. Kalian bisa cek di situs resmi perusahaan. Maria, cepat cek. Maria, cepat cek. Aku lulus magang. Chloe, aku juga lulus. Nilai gabunganku tinggi banget. Hebat. Aku juga lulus. Maafkan aku, Chloe. Aku kira kau sama kayak Victoria bakal pakai kekuasaan buat usir kami. Aku nggak akan seperti Victoria, pakai kekuasaan buat tindas orang lain. Tapi bisa bertahan lama atau enggak. Karakter dan pola pikir itu paling penting. Cari aman itu pilihan pribadi. Nggak ada benar atau salah. Tapi jangan pernah bantu orang jahat. Melukai orang lain dan diri sendiri. Halo, Bu. Chloe, cepat pulang sebentar. Ada masalah di rumah. Cepat bayar utang. Kalau enggak, aku bunuh kau. Kalian siapa? Aku sudah lapor polisi. Bu. Chloe, mereka tiba-tiba mendobrak pintu. Sean mana? Dia dinas luar kota. Jangan takut, aku sudah lapor polisi. Asal kau tahu, Justin utang kami miliaran. Cepat bayar. Kalau enggak, jangan harap bisa tenang. Justin utang kalian, apa urusannya dengan kami? Kami nggak ada hubungan dengannya. Waktu dia pinjam uang, alamat yang ditulis adalah nomor rumah kalian ini. Jangan mengelak. Kalau enggak, kuhancurkan rumah kalian. Itu baru rumahnya. Dia ada di dalam. Ayo. Kalau enggak bayar, kuhajar kau sampai mati. Lepaskan anakku. Justin, kau sendiri pinjam rentenir. Kenapa tulis alamat rumahku? Jangan pukul anakku. Justin, kau sendiri pinjam rentenir. Kenapa tulis alamat rumahku? Dengar, keluarganya kayak suaminya CEO Grup Kusuma. Benar. Dia suka padaku bertahun-tahun. Dia punya uang. Suruh dia bayar utangku. Ya. Hidup bersama sekian tahun. Hari ini aku baru tahu kalian benar-benar menjijikan. Dulu kami benar-benar buta. Putrimu menikah dengan orang terkaya. Memang kenapa kalau bantu kami bayar miliaran ini, cuma miliaran doang kan? Bagi dia itu cuma uang receh. Benar itu. Kalau bukan gara-gara kau, keluarga Lee nggak akan bangkrut. Aliran danaku nggak akan putus. Semuanya salahmu. Kau harus bayar utangku. Justin, nasibmu hari ini itu ulahmu sendiri. Nggak ada yang bisa tolong kau. Chloe, kalau kau nggak mau bantu, surat cinta yang kau tulis buatku akan kuberikan semua ke Sean. Kau tunggu lulus buat nikah denganku kan? Lihat apa Sean masih mau sama kau. Chloe, kalau kau nggak mau bantu, surat cinta yang kau tulis buatku akan kuberikan semua ke Sean. Kau tunggu lulus buat nikah denganku kan? Lihat apa Sean masih mau sama kau. Kau kira semua orang itu sepertimu, munafik dan menjijikkan? Kau bahkan gak sebanding dengan satu jari Sean. Chloe, atas dasar apa kau pukul anak? Kau sekarang nikah sama orang kaya, jadi belagu ya?
Orang kaya cari yang sederajat. Kau kira kau dan Sean Kusuma itu bisa bersama selamanya? Cepat atau lambat dia akan campakanmu. Kalau dia benar cinta padamu, apa bakal biarkan kau di grup Kusuma? Jadi anak magang doang? Aku sudah keluar dari grup Kusuma dan terima surat penerimaan. Aku kuliah S2 di luar negeri. Aku akan adakan usaha dan kemampuanku untuk naikkan derajat hidupku. Bukan sepertimu, cuma mau ambil jalan pintas. Aku akan adakan usaha dan kemampuanku untuk naikkan derajat hidupku. Bukan sepertimu, cuma mau ambil jalan pintas. Kalaupun suatu hari Sean berpisah denganku, aku juga punya kemampuan cukup untuk berdiri sendiri dan bawa ibuku keluar dari sini. Kesetaraan yang sesungguhnya bukan latar belakang keluarga yang kalian bicarakan, tapi kecocokan mental dan jiwa. Cahaya dalam diri Chloe adalah kilau yang orang seperti kalian nggak akan bisa lihat seumur hidup. Bukannya kau dinas luar kota? Aku baru turun pesawat langsung ke sini. Bayar utang itu sudah kewajiban. Ku beri kau waktu sehari lagi, harus bayar. Chloe, demi hubungan masa kecil kita, tolonglah aku. Kalau nggak bayar, mereka nggak akan lepaskan aku. Kalau nggak bayar, mereka nggak akan lepaskan aku. Aku nggak akan bantu kau, karena ini hidup yang kau pilih sendiri. Chloe, bukannya kau selalu suka padaku? Bukannya kau nunggu aku menikahimu? Aku tahu kau masih punya perasaan padaku. Suruh Sean Kusuma bantu aku. Bu, ayo kita pergi. Chloe. Chloe. Nak. Gimana ini? Kalau uang ini nggak dibayar, mereka nggak akan lepaskan kita. Karena dia sudah menyudutkanku, jangan salahkan aku karena tegar. Sama-sama dari kalangan bawah. Atas dasar apa dia bisa nikah sama orang kaya? Justin, kamu ngapain? Jangan bikin ibu takut. Chloe sekarang sudah beda dari dulu. Dia itu orang keluarga Kusuma. Bu, si An kaya raya begitu. Bayarin utangku memangnya kenapa? Mereka sendiri walau saya pandang. Paling peduli reputasi. Lagi pula, aku masih punya informasi tentang Chloe. Bu, minum dulu. Justin, anak itu. Aku melihatnya tumbuh besar dari kecil. Kok bisa berubah jadi begini? Bu, orang macam ini dasarnya egois. Begitu kepentingannya terusik, langsung berubah. Chloe, kenapa? Nggak apa-apa. Mungkin filter teman masa kecil terlalu tebal. Saat topeng dilepaskan, orang di depan mata terasa begitu asing. Chloe, kau datang. Chloe, aku berikan kau kue strawberry kesukaanmu. Cuci deh. Ada perlu apa? Bicara langsung saja. Ada perlu apa? Bicara langsung saja. Chloe, kau bantu aku lagi dong. Kau bantu aku terakhir kalinya, oke? Dulu memang aku yang salah, tapi aku sama Victoria. Itu kan juga demi kau. Hanya kalau usahaku sukses, baru bisa kasih masa depan lebih baik buatmu. Jangan cari alasan lagi, Justin. Aku nggak akan bantumu. Kau cuma mau ngomong gini saja. Chloe, di ponselku ada banyak fotomu. Kalau kau nggak mau bantu aku akan sebarkan semua ke internet. Kalau namamu jelek, apa keluarga Kusuma masih mau menerimamu? Ini semua kau ambil diam-diam. Waktu aku numpang tinggal di rumahmu. Bukannya kau selalu nunggu aku menikahimu? Foto kau sedikit memangnya kenapa? Justin, kau benar-benar menjijikkan. Foto-foto ini, awalnya nggak mau aku kasih lihat siapapun. Ini semua kau yang memaksaku. Asal aku sebarkan. Terlepas dari kebenarannya, nama baikmu pasti hancur. Justin, untung sekali pas lulus, kau menolak menikah denganku. Beri aku 10 miliar. Sean kan orang terkaya. Minta 10 miliar nggak berlebihan kan? Sean kan orang terkaya. Minta 10 miliar nggak berlebihan kan? Ku memodal foto ini. Kau mau peras aku 10 miliar. Justin, kau kan mahasiswa berprestasi. Nggak ngerti hukum ya? Chloe, sebaiknya kau kasih aku 10 miliar. Kalau enggak, besok aku akan sebarkan foto ini ke internet. Sebarkan saja. Kalau kau bisa buktikan, orang di foto itu aku, berarti kau diam-diam memotret, menyebarkan privasi orang lain, dan melakukan pemerasan. Kau bakal dipenjara. Kalau kau nggak bisa buktikan, itu namanya fitnah. Merusak nama baik orang. Kau juga bakal dipenjara. Kau mau kita sama-sama hancur. Biarpun aku di penjara, nama baikmu juga hancur. Keluarga Kusuma masih mau terima kau? Sayang sekali. Kemarin Chloe sudah beritahu aku masalah ini. Mengancam pakai foto. Yang menjijikkan dan melanggar hukum itu kau. Pakai cara serendah ini. Bukan cuma nggak ngaruh ke nama baik Chloe, tapi malah akan mencelakakan dirimu sendiri. Justin, aku sudah beri kau banyak kesempatan. Sayangnya, kau malah cari mati sendiri. Diam-diam memotret. Pemidasan. Setiap perbuatan. Cukup buat kau dihukum berat. Chloe, kita kan tumbuh besar bersama Chloe.
Apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Chloe, aku salah. Chloe, aku salah. Aku nikahi kau. Asal kau cabut laporan, aku nikahi kau. Dia masih belum sadar kesalahannya. Kalau mau nangis, nangis saja. Bahuku bisa kau sandari. Aku nggak terlalu sedih kok. Aku cuma merasa Justin menyedihkan dan bodoh. Atas dasar apa dia merasa dengan beberapa foto itu, ku bakal nurut sama dia dan dikendalikan olehnya? Orang macam ini dasarnya egois dan minder. Dia anggap semua wanita harus terkekang belenggu moral. Dia dengan sombong mengira aku bakal meninggalkanmu karena foto-foto ini. Untung waktu itu di catatan sipil. Dia nggak terima lamaranku. Aku juga beruntung ketemu kau. Menurutmu, apa ini termasuk jodoh yang ditakdirkan? Tentu saja. Aku juga bersyukur banget hari itu dengar kata nenek. Dan pergi ke depan catatan sipil, lalu ketemu kau. Chloe, sini kenalan dulu. Ini sepupunya Sean. Sina, dia masih sekolah. Tahun ini ujian masuk kuliah. Kau Chloe ya? Panggil kakak ipar. Halo kakak ipar. Kalian ngobrol dulu. Aku ambilkan minum dulu. Kau merasa pantas untuk kakakku? Aku merasa pantas untuk siapapun. Ya dia apa maksud ungkapanmu? Wanita kaya kalian yang keluar dari daerahku cuma mengandalkan tampang doang. Sebenarnya kau nggak pantas buat kakakku. Suamiku, sepupumu bilang, aku lumayan cantik, tapi merasa selain tampang, aku nggak pantas buatmu. Kakak iparmu juara umum ujian masuk kuliah. Tunggu nilaimu bisa kalahkan dia, baru boleh bicara begitu. Dia juara umum ujian masuk kuliah. Sena, kalau ada yang nggak dimengerti, boleh tanya aku. Aku bisa ajari kau. Terus kenapa? Paling juga dia incar uang kakakku. Walaupun punya uang. Memang nilai plus, tapi nggak semua orang mementingkan itu. Kakakmu bilang, kesetaraan bukan soal latar belakang keluarga, tapi kecocokan kemampuan dan kecocokan jiwa. Aku percaya aku cukup pantas buat dia. Kalau ada waktu, banyaklah belajar. Sering-sering lihat dunia luar. Siapa yang mencokokimu? Pemikiran kasta begini, sana kerjakan PR. Chloe, sini. Duduk di sebelah nenek. Nenek dengar dari Sean, kau mau kuliah di luar negeri beberapa tahun. Nanti, jangan sampai kau tinggalkan Sean kami ya. Nenek, nggak akan kok. Nenek cuma nggak ketenong. Chloe sendirian di luar negeri. Nenek, selanjutnya, aku akan alihkan fokus pekerjaan. Dan sebisa mungkin, pergi ke luar negeri temani Chloe. Baguslah. Kalau begitu, nenek tenang. Chloe, kau benar-benar mau kuliah ke luar negeri. Aku ingin terus berusaha, biar diriku jadi lebih hebat lagi. Kau sudah sangat berusaha kok. Lagi pula kau begitu hebat. Kau pantas untuk siapapun. Ini bukan berusaha jadi hebat, demi jadi pantas bagi siapapun. Aku Kumanjing, pantas bagi usaha kerasku sendiri. Kalau gitu aku tunggu kau di Kota Haris. Pak Sean, Nyonya benar-benar hebat. Beberapa tahun ini dia sudah sapu bersih semua penghargaan di luar negeri. Anda tahu berapa banyak perusahaan lokal yang berebut mau bajak dia? Oh ya, Pak Sean, Anda harus gerak cepat dan tarik dia masuk grup Kusuma. Kalau enggak nanti dibajak orang lain. Siapa berani rebut orang dari Sean Kusuma? Nona Chloe. Lihat tuh, sudah ada yang datang. Aku presidir grup Samudra. Nona Chloe. Lihatlah, sudah ada yang datang. Aku presidir grup Samudra. Mentormu pasti pernah cerita soal aku. Aku tulus mengundangmu bergabung dengan kami. Istriku, aku jemput kau pulang. Sini Nyonya, biar aku yang bawa. Pak Norman, lama nggak berjumpa. Aku menjemput istriku pulang. Ternyata Pak Sean suaminya Nona Chloe. Aku kenal. Nona Chloe sudah bertahun-tahun di luar negeri, nggak pernah dengar dia punya suami. Istriku, kapan kau berniat kasih aku status jelas? Pak Norman, ini suamiku, Sean Kusuma. Menikah itu nggak masalah. Pak Sean juga nggak kekurangan orang hebat. Anda juga pasti berharap istri Anda punya pencapaian lebih tinggi. Di bidang ini, grup Samudra kami mungkin lebih profesional dari kalian. Pak Norman, bajak istriku di depan mukaku. Rasanya kurang pantas ya. Kami masih ada urusan. Kami permisi dulu. Maaf Pak Norman, suamiku agak cemburuan. Kita ngobrol lagi lain kali. Masih mau ngobrol lagi lain kali? Kok cemburu banget sih?
Chloe, utang lamaranku 5 tahun lalu. Sekarang aku lunasi. Baiklah, aku terima lamaranmu. Selanjutnya apa rencanamu? Karena sudah kembali, tentu saja balik ke kantor dan membantumu. Sekalian punya bayi. Pelan-pelan sedikit. Jangan jatuhkan Chloe. Jangan ikut campur urusan anak muda. Shan, aku beruntung banget ketemu kau. Makasih sudah menemani dan menghargaiku. Chloe, ketemu kau adalah keberuntunganku.